Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang Hei Pai Wu Chang. Ini yang cerita ini sebenarnya udah cukup lama di request sama beberapa subscriber untuk saya ceritain. Cuman karena saya baru sempet cari sumber ceritanya, jadi baru hari ini saya ceritain kepada teman-teman semua. Nah, kalau gitu kita langsung aja ya. Dalam legenda Tiongkok kuno, perbatasan antara kehidupan dan kematian itu dijaga oleh dua sosok penjaga berwajah seram dan misterius. Mereka adalah Hei Pai Wu Chang. Hei hitam, Pai putih, Wu Chang kefanaan atau ketidakkekalan. Jadi gimana tuh artinya kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia ya teman-teman? Kalau yang punya terjemahan yang lebih cocoknya dalam bahasa Indonesia boleh di-share di kolom komentar ya. Hei Pai Wu Chang adalah pembawa pesan dari dunia bawah. Jadi mereka itu bertugas untuk membimbing roh orang mati untuk benar-benar pergi meninggalkan dunia dan memasuki dunia yang baru, dunia yang lain gitu. Dalam kepercayaan Tiongkok kuno diyakini bahwa setelah kematian, para jiwa atau roh yang sudah meninggal ini akan masuk ke dunia lain dan menghadapi penghakiman. Mereka yang memiliki dosa yang sangat berat akan dihukum masuk ke neraka tingkat ke-18 yang tentunya sangat menyiksa bagi roh itu sendiri. Namun ternyata tidak semua roh akan langsung mematuhi hukuman tersebut. Jadi ada juga mereka yang masih belum bisa melepaskan keterikatan mereka dari dunia, atau yang mengulur-ulur waktu untuk memasuki hukuman mereka, atau ada juga yang masih harus menyelesaikan hukuman yang lain sebelum mereka masuk ke neraka tingkat ke-18 itu. Pada saat-saat seperti inilah Hei Pai Wu Chang muncul dan mengenakan belenggu yang mereka bawa untuk dipakaikan kepada jiwa atau roh-roh orang yang meninggal itu dan menuntun mereka menuju perbatasan antara hidup dan mati. Pai Wu Chang, sosok penjaga yang putih ini memiliki penampilan yang menyeramkan dengan lidah yang terjulur panjang. Ia disebut juga sebagai guru ketujuh dan memiliki tingkat keahlian yang memang tinggi, tingkat kesaktian yang memang tinggi maksudnya. Tapi ternyata biarpun sosoknya seperti itu dan dianggap mengerikan, bagi sebagian orang di sebagian daerah di Tiongkok, sosok Pai Wu Chang ini dianggap sebagai simbol kekayaan. Sosok penjaga yang satunya yang hitam, Hei Wu Chang, ini dibandingkan temannya terlihat lebih sangar, lebih menyeramkan, lebih serius, lebih berwibawa, wajahnya juga terlihat lebih dingin gitu. Tapi biarpun begitu, ternyata ia memiliki peran untuk menjaga perdamaian di antara rakyat. Itu jadi beliau bertugas untuk mengingatkan rakyat supaya menjaga perdamaian dan tidak melakukan kesalahan dengan sengaja. Membaca cerita ini jadi ingat sama pepatah yang menyebutkan don't judge a book by its cover. Jadi jangan menilai orang dari penampilan luarnya aja, karena apa yang terlihat di luar itu di dalamnya belum tentu sama seperti itu gitu. Pada zaman dahulu mengalir dua kekuatan misterius antara langit dan bumi. Dua kekuatan ini disebut sebagai yin dan yang. Nah, kehidupan bermula dari kedua unsur tersebut. Laki-laki didominasi unsur yang dan perempuan unsur yin. Dan sejatinya kehidupan manusia merupakan perpaduan antara keduanya, yin dan yang. Hei Pai Wu Chang muncul karena adanya hukum alam semesta. Kedua sosok ini tidak hanya melambangkan keseimbangan unsur yin dan yang, tetapi juga melambangkan siklus dan transformasi kehidupan. Gambaran yin dan yang juga terlihat jelas dalam warna pakaian yang dikenakan oleh Hei Pai Wu Chang. Warna pakaian ini hitam dan putih sekaligus juga merupakan simbol kedukaan bagi masyarakat Tiongkok sejak zaman dahulu. Di samping itu juga merupakan cerminan mendalam dari filosofi hidup dan budaya masyarakat Tiongkok itu sendiri. Hei Pai Wu Chang masing-masing bertanggung jawab atas unsur yin dan yang. Dalam tugasnya mereka tidak dapat dipisahkan atau berdiri masing-masing. Jadi mereka akan selalu saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain gitu.
Hei Pai Wuchang merupakan sosok yang menggambarkan kesetiaan dan pengorbanan dua orang sahabat. Jadi pada zaman dahulu ceritanya ada dua orang sahabat, yang satu bernama Xie Pian dan satu lagi Fan Wuchu. Mereka bersahabat sudah sangat lama, bahkan dari beberapa generasi di atas mereka gitu. Cerita mereka bermula dari jembatan Nantai pada saat hujan. Jadi pada hari itu kedua sahabat itu sedang pergi bersama-sama, lalu tiba-tiba hujan turun, sedangkan mereka berdua tidak membawa perlengkapan untuk melindungi mereka dari hujan. Jadi mereka kemudian berteduh di bawah jembatan Nantai sambil menunggu hujan reda. Karena hujan nggak kunjung reda, akhirnya Xie Pian memutuskan untuk pulang, untuk kembali ke rumah dan mengambil payung atau perlengkapan lainnya untuk melindungi mereka dari hujan. Sedangkan Fan Wuchu itu memutuskan untuk menunggu sahabatnya di bawah jembatan Nantai. Setelah Xie Pian pergi kembali ke rumahnya untuk mengambil perlengkapan perlindungan dari hujan itu, hujan ternyata turun semakin deras lagi dari sebelumnya. Tapi karena Fan Wuchu sudah berjanji untuk tidak meninggalkan tempat itu, jadi ia tetap setia menunggu di sana tanpa bergeser sedikit pun. Tahu-tahu air di bawah jembatan naik ke permukaan dengan cepat dan Fan Wuchu tidak keburu untuk menyelamatkan diri. Ia pun terbawa air tersebut dan meninggal dunia. Ketika akhirnya Xie Pian kembali ke bawah jembatan Nantai, dia tidak menemukan seorang pun di sana. Fan Wuchu menghilang tanpa jejak. Xie yang akhirnya menyadari apa yang terjadi hanya bisa menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa sangat terpukul, menyesal, berdosa telah meninggalkan sahabatnya dan mencelakakan sahabatnya. Xie tidak tahan membayangkan kalau sahabatnya ini akan berjalan sendirian di alam yang lain. Karena itu ia memutuskan untuk menyusul sahabatnya itu dan mengakhiri hidupnya dengan menjerat lehernya sendiri. Berharap dengan cara seperti itu ia dapat bertemu kembali dengan sahabatnya di dunia bawah. Nah, jeratan leher itu, orang kan biasanya kalau jerat leher itu ilustrasinya apa sih, lidahnya terjulur ya. Nah itulah yang akhirnya menggambarkan sosok seorang Pai Wuchang. Harapan Xie Pian akhirnya terkabul. Ketika melewati perbatasan antara hidup dan mati, ia dapat bertemu dengan Fan Wuchu. Bersama-sama kedua sahabat itu berjalan dan mengikuti pengadilan dunia bawah tanah. Raja neraka yang mendengarkan kisah mereka tersentuh oleh rasa persahabatan dan kesetiakawanan yang terjalin dengan sangat kuat di antara keduanya. Beliau merasa ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan amat disayangkan jika semuanya ini lenyap dari dunia. Jadi beliau, Raja Neraka ini, memutuskan untuk memberikan status khusus kepada mereka sebagai pembawa pesan dari dunia bawah, dan mereka bertugas untuk membimbing jiwa atau roh dari orang yang sudah meninggal dunia untuk kembali berjalan memasuki dunia yang baru. Alhasil kedua sahabat itu, Fan Wuchu dan Xie Pian, menjelma menjadi sosok Hei Pai Wuchang yang sangat terkenal dalam cerita rakyat Tiongkok sampai hari ini. Nah, begitulah cerita tentang kedua sosok pembawa pesan dari dunia bawah, Hei Pai Wuchang. Gimana menurut teman-teman? Ada yang kurang nggak dari cerita yang udah saya sampaikan ini? Kalau ada, boleh silakan share di kolom komentar di bawah ini. Menurut saya sih, ini ceritanya udah cukup panjang. Setidaknya mencarinya juga bikin saya pusing sendiri gitu ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman puas dengan video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan boleh share sebanyak-banyaknya kalau teman-teman menyukai video saya ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung channel ini. Sampai ketemu, salam.